Oke, kita langsung mulai aja. Di saat pasar lagi cemas-cemasnya, kita bakal bedah sebuah pandangan dari seorang ahli yang wah berani banget soal masa depan kripto. Siap-siap ya, karena apa yang akan kita bahas ini bisa jadi mengubah cara pandang Anda soal portofolio yang lagi merah. Yuk kita selami bareng-bareng. Nah, ini dia. Pertanyaan yang kayaknya lagi ada di kepala kita semua kan? Lihat portofolio, isinya merah semua, rasanya gatal banget pengen langsung jual, ya nggak? Amankan apa yang tersisa. Tapi, pertanyaannya, apa itu beneran langkah yang paling bijak? Coba kita lihat apa kata sumber kita. Dan inilah jawabannya, sesuatu yang mungkin kedengeran aneh atau bahkan kebalik dari logika umum. Di saat semua orang lagi panik jual, strategi yang paling ampuh itu justru nggak ngapa-ngapain. Yep, Anda nggak salah dengar. Yuk kita bongkar kenapa strategi paling pasif ini justru bisa jadi yang paling profit. Jawabannya tuh tegas banget, nggak pakai basa-basi. Hold terus Bitcoin Anda. Kata sang ahli, mencoba jadi pahlawan dengan timing the market. Jual sekarang, berharap beli lagi di harga lebih murah, itu kesalahan fatal. Apalagi kalau mikir mau mindahin aset ke emas, wah itu ibaratnya malah jalan mundur. Coba deh lihat perbandingan ini, jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada trader aktif yang kerjanya ngejar sensasi dopamin, tiap hari mantengin berita, stres, dan coba nebak-nebak pasar. Di sisi lain, ada holder yang santai, fokusnya ke hasil akhir jangka panjang, dan ngebiarin investasinya tumbuh sendiri. Kira-kira Anda ada di tim yang mana nih? Kutipan ini, nih, yang bener-bener jadi intinya. Sumber kita bilang, sering banget kejadian, semua stres, semua usaha, semua kepanikan trading itu, hasilnya malah lebih kecil dibanding orang yang cuma beli, terus megang asetnya dengan sabar. Simple, tapi seringkali lebih efektif. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada bukti nyatanya, sang ahli bahkan cerita soal ayahnya sendiri. Cuma dengan hold dan nggak ngapa-ngapain, beliau bisa dapat imbal hasil tahunan sebesar 96%. Gila kan? Ini benar-benar nunjukin seberapa kuatnya kekuatan kesabaran dalam berinvestasi. Oke, jadi kenapa sih kita harus seyakin itu buat hold? Jawabannya ada di visi jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian prediksi harga yang jadi fondasi dari seluruh strategi bertahan ini. Ini bakal bikin kita ngelihat penurunan pasar sekarang dari kacamata yang benar-benar berbeda. Prediksi gila tadi itu bukan asal tebak ya. Ada dasarnya, yaitu sebuah model yang namanya Power Law. Gampangnya gini, ini tuh semacam model matematika yang bisa memproyeksikan pergerakan harga Bitcoin buat jangka panjang. Model ini nunjukin kalau ada pola pertumbuhan yang konsisten meskipun makin lama makin melambat. Dan inilah puncaknya. Berdasarkan model Power Law tadi, nilai wajar yang diprediksi buat satu keping Bitcoin di tahun 2032 adalah $1 juta. Coba perhatikan baik-baik ya. Kata kuncinya di sini adalah nilai wajar, bukan harga puncak pas lagi hype. Ini adalah target harga fundamental yang diproyeksikan. Coba kita lihat peta perjalanannya. Lihat deh, prediksi harga dasar atau bottomnya aja di tahun 2022 itu ada di angka $300.000. $300.000! Itu aja udah 5 kali lipat lebih tinggi dari harga sekarang. Ini benar-benar bikin penurunan harga saat ini kelihatan kayak remah-remah kan? Tapi tentu aja kita nggak cuma ngomongin Bitcoin. Sumber kita juga ngasih beberapa bocoran soal peluang di pasar altcoin. Tapi ingat ya, ini bukan saran finansial. Anggap aja ini wawasan soal koin mana yang punya potensi jadi pemenang yang mengambil semuanya di sektornya masing-masing. Oke, kita lihat perbandingannya. Di satu sudut kita punya Hyperliquid yang katanya bakal jadi jawara di pasar Decentralized Exchange atau DEX. Di sudut lain ada BNB, rajanya Centralized Exchange atau CEX. Dua-duanya punya jalur yang beda buat jadi dominan di pasarnya. Yuk, kita bedah Hyperliquid dulu. Secara teknikal, koin ini lagi kelihatan kuat banget. Harganya sekarang ada di atas semua moving average penting. Nah, buat para analis institusional, ini tuh kayak lampu hijau besar yang nunjukin waktunya buat mulai ngumpulin barang, nandain potensi awal dari sebuah tren naik yang besar. Sekarang, kita pindah ke BNB. Kalau BNB ini, kekuatannya ada di fundamentalnya. Gimana nggak? Ini kan koin dari exchange kripto terbesar di dunia. Posisinya udah kuat banget. Supply-nya juga terbatas, dan yang paling penting, bisnis di baliknya, itu si exchange, tetap dapat duit, mau pasar lagi naik gila-gilaan atau lagi anjlok. Buktinya, harganya kuat bertahan di atas $600, bahkan di tengah pasar yang lagi begini. Oke, sebelum kita tutup, coba deh kita main-main sama sebuah ide yang agak provokatif. Ini bukan lagi soal angka, tapi soal mengubah total cara kita mikir soal investasi dan utang jangka panjang. Lihat deh, perbandingan yang nusuk banget ini. Bayangin dalam 6 tahun ke depan, sampai 2032,
Cicilan KPR Anda mungkin baru nyicil bunganya doang, pokok utangnya hampir nggak kesentuh. Aset rumahnya juga nggak liquid. Nah, di sisi lain, kalau uang yang sama diinvestasiin ke Bitcoin, menurut tesis ini, potensinya bukan cuma jadi aset cair senilai lebih dari $1 juta, tapi cukup buat beli satu klaster perumahan. Kebayang nggak? Dan ini dia, kutipan pamungkas dari sumber kita yang merangkum semuanya. Sebuah pernyataan yang super berani yang nantang semua teori keuangan konvensional. Idenya adalah mengalokasikan modal ke aset yang pertumbuhannya tinggi mungkin jauh lebih cerdas daripada buru-buru melunasi utang berbunga rendah. Jadi kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan semua yang udah kita bahas barusan, coba bayangin diri Anda di tahun 2032. Kira-kira aset mana yang bakal jadi pencipta kekayaan terbesar di portofolio Anda? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.